Saya duduk di sofa tua yang telah usang, memandang Ricardo yang tertidur dengan wajahnya yang tersembunyi di dalam bantal. Suara napasnya yang berat menambah kesunyian malam itu, dan aku merasa seolah beban yang mengikat hatiku semakin berat. Di sampingku, Matteo, anakku yang berumur 3 tahun, tampak gelisah. Ia berusaha menemukan posisi yang nyaman di pelukanku, tetapi tidak bisa. Tangisnya yang kecil mengoyak pikiranku, mengalihkan perhatianku dari keputusasaan yang merayapi jiwa. "Mama," Matteo memanggil lembut, suaranya tertahan oleh rasa tidak nyaman. "Di mana ayah?" Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan air mata yang mengancam untuk jatuh. "Ayah sedang tidur, sayang. Nanti kita bisa bangunkan dia, ya?" Jawabku sambil mengusap punggungnya dengan lembut. Namun, di dalam hati, aku tahu bahwa saat ini, Ricardo bukanlah sosok yang bisa diandalkan. Dia lebih sering terjebak dalam kemarahan dan frustrasinya sendiri. 1 tahun terakhir ini, segalanya terasa semakin sulit. Aku teringat saat-saat awal pernikahan kami, ketika segala sesuatu terasa sempurna. Cinta kami seolah tak terbatas, dan kehadiran Matteo membawakan kebahagiaan yang tiada tara. Namun, seiring berjalannya waktu, Ricardo berubah. Dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, pulang larut malam, dan saat pulang, dia penuh dengan kemarahan yang tak bisa dijelaskan. Ketegangan di antara kami semakin membesar, dan kini aku merasakan kesepian yang mendalam. "Luisa," suara Ricardo memecah kesunyian. Dia terbangun dan langsung menatapku dengan tatapan tajam. "Apa yang kau lakukan dengan anak itu? Apakah kau hanya mengabaikanku?" Hatiku bergetar mendengar nada suaranya yang penuh amarah. "Dia hanya butuh perhatian, Ricardo. Dia masih kecil dan," jawabku, berusaha menenangkan situasi. "Tapi aku juga butuh perhatian. Atau tidak, kau lebih memilih dia daripada aku?" Dia bangkit dari sofanya, wajahnya merah padam. "Apa kau sudah melupakan aku?" "Tidak, aku tidak melupakanmu. Tapi kita harus memprioritaskan Matteo sekarang," kataku, suaraku mulai bergetar. "Dia butuh kita berdua. Jika kau terus mengutamakan anak ini, aku akan pergi. Kau mengerti?" Ricardo mengancam, dan kata-katanya seperti sebuah pisau yang menusuk hatiku. Aku menatapnya, berusaha mencari sedikit rasa kasih sayang yang pernah ada di matanya. Namun, yang kutemukan hanya kegelapan. Matteo yang duduk di pangkuanku mulai menangis, ketakutan dengan suara keras ayahnya. Aku memeluknya erat, berusaha memberikan rasa aman di tengah ketegangan ini. "Sayang, jangan takut. Mama ada di sini," bisikku sambil mengusap rambutnya. Ricardo melihat kami dengan tatapan marah, tetapi di dalam matanya, aku bisa melihat sedikit keraguan. Aku tidak mau ini terus berlanjut. Aku harus mendapatkan perhatian yang layak aku dapatkan. Dia berteriak sebelum berbalik dan pergi ke dapur. Aku merasakan air mata mengalir di pipiku. Pikiran untuk meninggalkan rumah ini muncul di benakku, tetapi kemana aku bisa pergi? Tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat yang bisa memberikan perlindungan bagi Matteo. Saat aku memandang wajahnya yang penuh ketakutan, hatiku hancur. Aku tidak bisa membiarkan dia tumbuh dalam lingkungan seperti ini. "Matteo, kita harus berdoa," kataku, berusaha menenangkan hati kami berdua. "Kita akan menemukan jalan keluar dari ini." Matteo mengangguk, meski dengan mata yang masih basah. Kami berdoa dalam bisikan, berharap agar hidup kami bisa kembali normal. Saat itu, aku tahu bahwa aku harus mengambil langkah untuk melindungi anakku, meskipun itu berarti menghadapi ketakutan terbesar dalam hidupku. Mungkin, hanya mungkin, ada harapan di luar sana. Ketika aku melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan malam, hatiku berdebar kencang.
Matteo, anakku yang masih kecil, menggenggam erat tanganku, wajahnya terlihat ketakutan. Kami baru saja diusir dari rumah yang seharusnya menjadi tempat kami bernaung, dan kini kami terjebak dalam ketidakpastian. Setiap langkah yang kami ambil terasa berat, seolah ada beban yang tak terkatakan mengikutiku, menambah kepedihan yang sudah menggerogoti hatiku. "Bu, kita mau kemana?" tanya Matteo, suaranya bergetar. Dia menatapku dengan mata yang penuh keingintahuan sekaligus ketakutan. Aku ingin sekali bisa memberikan jawaban yang meyakinkan, tetapi setiap kata yang kutemukan terasa hampa. "Kita sedang mencari tempat yang aman, sayang. Tempat di mana kita bisa beristirahat," jawabku, berusaha untuk terdengar tenang. Namun, aku sendiri merasa tidak yakin. Ketika Ricardo mengusir kami dengan marah, hatiku hancur. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berujung di titik ini. Kami berjalan menyusuri jalanan sepi, lampu-lampu jalan yang redup hanya menambah suasana mencekam. Aku bisa merasakan angin dingin malam menyentuh kulitku, dan aku menarik Matteo lebih dekat. "Ayo, kita harus cepat," kataku, berusaha membuatnya merasa aman. "Kita akan menemukan tempat yang lebih baik." Setiap langkah terasa seperti perjalanan yang tak ada ujungnya. Kenangan tentang rumah kami, meski penuh dengan konflik, masih menghantui pikiranku. Bagaimana kami bisa sampai ke titik di mana Ricardo tidak lagi bisa melihatku sebagai pasangan, melainkan sebagai musuh? Air mata hampir mengalir, tetapi aku menahannya. Matteo membutuhkanku kuat. "Bu, aku lapar," kata Matteo dengan suara pelan. Dia berhenti sejenak, menatapku dengan harapan. Hatiku teriris. Tidak ada makanan di saku, hanya beberapa koin yang tersisa. "Kita akan menemukan sesuatu untuk dimakan, Matteo. Kita harus terus berjalan," ujarku lagi, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya kami menemukan sebuah gudang tua yang tampak sepi. Pintunya sedikit terbuka, dan aku bisa merasakan hawa dingin dari dalam. "Bagaimana, Bu? Apa kita bisa masuk?" tanya Matteo, matanya bersinar kecil penuh harap. "Ya, kita akan masuk di sini. Mungkin ini bisa jadi tempat perlindungan sementara," jawabku, sambil mendorong pintu yang berderit itu. Di dalam, suasana gelap dan lembab menyambut kami. Aku menyalakan senter ponselku, dan cahaya kecil itu menerangi sudut-sudut gudang yang berdebu. "Bu, kenapa tempat ini terlihat menakutkan?" suara Matteo bergetar. Aku berusaha tersenyum, meski hatiku berdebar. "Tempat ini memang tua, tapi kita bisa membuatnya nyaman. Kita hanya perlu sedikit waktu," kataku, berusaha meyakinkan diriku sendiri. Kami mulai menjelajahi gudang, mencari sesuatu yang bisa kami gunakan. Tumpukan kayu dan beberapa barang bekas terlihat di sudut ruangan. Aku mengambil beberapa potongan kayu dan menumpuknya di sudut. "Kita bisa membuat tempat tidur darurat di sini, Matteo," ujarku, berusaha menciptakan suasana yang lebih baik. "Kalau begitu, aku akan membantu," serunya, langsung berlari ke arah tumpukan kayu. Melihat semangatnya, aku merasakan secercah harapan. Mungkin, di tempat yang tidak biasa ini, kami bisa menemukan cara untuk bertahan. "Terima kasih, sayang. Kamu selalu membantu ibu," kataku sambil tersenyum. Matteo tersenyum balik, dan sejenak, rasa takut dan kesedihan yang menyelimuti kami terasa sedikit berkurang. Dalam hati, aku berdoa agar ada keajaiban yang datang, agar kami bisa memulai kembali hidup kami yang baru, jauh dari semua rasa sakit yang kami alami. Setelah berjam-jam berjalan di malam yang gelap dan dingin, saya akhirnya menemukan sebuah gudang tua yang terletak di pinggir jalan. Struktur kayunya yang sudah lapuk dan atap yang hampir ambruk itu tampak sepi, tetapi di dalam hati saya
saya merasakan sedikit harapan. "Matteo, kita bisa beristirahat di sini," saya berkata sambil memegang tangan kecilnya. Anak saya hanya mengangguk, matanya yang besar penuh dengan rasa takut. Begitu kami melangkah masuk, bau lembab dan kayu yang busuk menyambut kami. Saya menyalakan lampu senter ponsel saya, menerangi sudut-sudut gelap gudang itu. Ini mungkin tidak terlihat seperti rumah, tapi kita akan membuatnya nyaman, ya. Saya berusaha menggembirakan Matteo. Dia hanya tersenyum kecil, tetapi saya bisa melihat kekhawatiran di wajahnya. Saya mulai mengamati sekeliling. Ada beberapa kotak tua yang berdebu dan barang-barang yang tidak terpakai. "Kita bisa menggunakan ini untuk membuat tempat tidur," saya berujar sambil menunjuk ke arah beberapa kardus. Matteo mendekati saya dan berbisik, "Ibu, apakah kita akan tidur di sini selamanya?" Hati saya teriris mendengar pertanyaannya. "Tidak, sayang. Ini hanya sementara. Kita akan menemukan tempat yang lebih baik," jawab saya, berusaha meyakinkan dirinya dan diri saya sendiri. Saya mengeluarkan sisa makanan yang kami bawa, sepotong roti dan air dalam botol plastik. "Kita harus menghemat ini," saya berkata. "Besok kita akan mencari makanan lagi." Matteo mengangguk, tetapi saya bisa melihat dia merasa lapar. "Ibu, aku ingin makan nasi," dia mengeluh. "Aku tahu, Matteo. Kita akan mendapatkan makanan yang lebih baik. Percayalah padaku," saya menjawab, mencoba menenangkannya. Sambil menatap langit-langit gudang yang gelap, saya berdoa dalam hati. "Tuhan, tolonglah kami. Berikan kami kekuatan untuk melewati semua ini." Saya merasa berat di dada, namun saya tidak boleh menunjukkan kelemahan di depan Matteo. Dia membutuhkan saya untuk kuat. "Matteo, ayo kita buat rencana. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat hidup kita lebih baik?" saya bertanya, mencoba mengalihkan perhatiannya dari rasa lapar dan ketakutannya. "Aku ingin mencari ikan di sungai," jawabnya dengan semangat. Terkadang, ide sederhana dari Matteo membuat saya tersenyum. "Itu ide yang bagus. Kita bisa mencari ikan dan membuat sup," saya menjawab, merasa sedikit lebih optimis. "Tapi kita harus bangun pagi-pagi sekali agar tidak terlambat." Kami berusaha untuk beristirahat di dalam gudang itu, tetapi suara angin yang berhembus dan suara kayu yang berderak membuat tidur kami sulit. Saya membungkus tangan Matteo dengan selimut tua yang saya temukan, berusaha melindunginya dari dinginnya malam. "Ibu, apakah kita akan aman di sini?" tanyanya dengan suara pelan. Saya mengangguk meskipun hati saya ragu. "Kita akan baik-baik saja, sayang. Kita punya satu sama lain." Malam semakin larut dan saya merasa berat dengan semua yang terjadi. Saya teringat akan masa-masa bahagia saat kami masih bersama sebagai keluarga. "Ricardo, di mana kamu?" saya bertanya dalam hati. Terbayang wajah suami saya yang dulu penuh cinta, kini hanya menyisakan kenangan pahit. Apa yang terjadi padanya? Saya bertanya-tanya, tetapi saya tahu saya tidak bisa kembali ke masa lalu. Dengan pikiran yang bergejolak, saya berusaha memejamkan mata, berharap besok akan membawa harapan baru. "Matteo, tidurlah. Besok adalah hari baru," saya berbisik, meskipun saya sendiri merasa cemas. Dalam hati, saya berdoa agar kami bisa menemukan cara untuk membangun kembali hidup kami, meskipun semua terasa begitu sulit. Dengan Matteo di samping saya bertekad untuk melindunginya dan menemukan jalan menuju masa depan yang lebih baik. Hujan deras mulai mengguyur malam itu, suara tetesan air yang menghantam atap gudang menciptakan irama yang menenangkan sekaligus menakutkan. Di dalam kegelapan, aku berusaha menjaga Matteo tetap hangat di sampingku. Aku membungkusnya dengan jaketku yang sudah usang, berharap itu bisa memberikan sedikit kehangatan di tengah dinginnya malam. "Mama,
Kenapa hujannya sangat deras? Tanya Matteo dengan suara kecil. Matanya yang besar menatapku penuh rasa ingin tahu. Ini hanya hujan, sayang. Kita akan baik-baik saja. Ingat, kita kuat seperti pohon di luar sana, jawabku sambil menunjuk keluar, meskipun aku tahu dia tidak bisa melihat apa-apa di kegelapan. Aku berharap dia bisa merasakan keyakinan dalam suaraku, meskipun hatiku masih bergetar oleh ketakutan. Saat aku menatap ke arah pintu masuk gudang, aku melihat sebatang pohon besar berdiri teguh di luar, meskipun angin kencang berusaha menggoyangnya. Aku teringat dengan kekuatan pohon itu, akarnya yang dalam mencengkeram tanah, dan dahan-dahannya yang kokoh menantang badai. Lihat, Matteo, pohon itu tidak pernah menyerah. Dia tetap berdiri meskipun hujan dan angin. Kita juga harus seperti itu, kataku, berusaha menanamkan semangat dalam diri anakku. Kenapa kita tidak pergi ke sana, Mama? Pohon itu bisa melindungi kita, jawab Matteo, polosnya. Hatiku terasa perih mendengar harapannya yang tulus, tetapi aku tahu kami tidak bisa pergi kemanapun saat ini. Tidak, sayang. Kita harus tetap di sini, di dalam gudang ini. Ini tempat yang aman untuk kita, kataku sambil mengelus rambutnya dengan lembut. Malam semakin larut, dan suara hujan semakin kencang. Aku merasa setiap tetes air yang jatuh di atap adalah pengingat akan kesulitan yang kami hadapi. Meski aku berusaha untuk tetap tegar, ada saat-saat di mana rasa putus asa menyelinap masuk. Aku teringat akan Ricardo dan semua yang terjadi sebelum kami diusir. Mungkin, di waktu lain, aku akan marah padanya, tetapi sekarang, aku hanya merasa hampa. Aku takut, bisik Matteo, suaranya bergetar. Aku menariknya lebih dekat dan memeluknya erat. Aku di sini, Matteo. Mama tidak akan pergi kemana-mana. Kita akan melalui ini bersama-sama, ujarku, berusaha memperkuat suaraku, meskipun di dalam hati aku meragukan semuanya. Saat aku menjauhkan pandanganku dari Matteo sejenak, mataku tertuju pada pohon di luar. Dalam kegelapan, dia tampak lebih kuat, lebih tangguh. Ada sesuatu yang menginspirasi dalam cara dia berdiri melawan badai. Kau tahu, Matteo, pohon itu mengajarkan kita tentang keberanian. Dia tidak takut pada hujan atau angin, karena dia tahu bahwa dia memiliki akar yang kuat, kataku, mencoba menjelaskan pentingnya ketahanan kepada anakku. Kalau begitu, kita harus memiliki akar yang kuat juga, Mama. Akar kita adalah cinta kita, kan? Tanya Matteo, matanya bersinar dengan pemahaman yang dalam. Aku tertegun sejenak, terharu oleh kebijaksanaan anakku yang masih kecil. Ya, sayang. Cinta kita adalah akar kita. Itu yang akan membuat kita tetap berdiri, tidak peduli seberapa besar badai yang datang, jawabku, merasa seolah ada harapan baru yang mulai tumbuh di dalam diriku. Kami berdua terdiam sejenak, mendengarkan suara hujan yang terus mengguyur. Di tengah kesulitan, aku menyadari bahwa meskipun hidup kami tidak seperti yang kami inginkan, kami masih memiliki satu sama lain. Dan mungkin, itu sudah cukup untuk memulai kembali. Besok, kita akan mencari cara untuk mendapatkan makanan. Kita harus kuat, seperti pohon itu, kataku, bertekad untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Matteo mengangguk, meskipun masih terlihat sedikit takut. Baik, Mama. Kita bisa melakukannya bersama-sama, jawabnya, dan aku bisa merasakan semangatnya mulai terbangun. Dalam kegelapan malam itu, di tengah hujan yang turun, aku menyadari bahwa harapan dan kekuatan tidak selalu datang dari tempat yang kita harapkan, tetapi bisa muncul dari cinta dan ketahanan yang kami bangun bersama. Hari-hari berlalu dengan berat. Setiap pagi, saat fajar menyingsing, aku merasa terbangun dalam dunia yang berbeda, dunia yang penuh dengan ketidakpastian.
Aku kembali mengingat pelajaran bertahan hidup yang diajarkan ibuku. Luisa, ketika situasi sulit, ingatlah untuk selalu mencari jalan, katanya. Kini, dengan Matteo di sampingku, aku berusaha menerapkan nasihat itu. Bu, kita pergi ke pasar lagi? Tanya Matteo dengan suara lembut, matanya bersinar dengan harapan meskipun kami hidup dalam kondisi yang minim. Aku mengangguk, merasakan jantungku berdebar. Iya, sayang. Kita perlu mencari makanan, jawabku, berusaha menguatkan diri meski rasa takut mengintai di sudut pikiranku. Setelah menyiapkan diri, kami melangkah keluar dari gudang tua yang kini menjadi rumah kami. Langit cerah, tetapi aku merasakan awan gelap di dalam hati. Matteo berjalan di sampingku, tangannya menggenggam erat tanganku, seolah takut hilang dalam keramaian. Di pasar, suasana ramai, aroma makanan dan suara pedagang menggema di sekeliling kami. Namun, aku merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya ramai ini. Bu, lihat! Ada buah-buahan, teriak Matteo, menunjuk ke arah kios yang menjual apel dan pisang. Senyumku merekah, meskipun dalam hati aku tahu kami tidak punya cukup uang untuk membelinya. Iya, sayang. Kita akan mencarinya nanti, kataku, berusaha menutupi kekecewaan. Aku mulai merambah pasar, mencari makanan sisa yang mungkin bisa kami bawa pulang. Setiap kali melihat makanan yang terbuang, hatiku terasa berat. Bisa kami ambil? Tanyaku kepada seorang penjual yang tampak baik hati. Dia menatapku sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Maaf, Nona. Itu sudah dibuang, ujarnya, namun nada suaranya menunjukkan sedikit rasa iba. Setelah berkeliling selama beberapa jam, aku akhirnya mendapatkan beberapa sayuran layu dan roti keras dari seorang pedagang yang mau memberi. Ini tidak seberapa, tapi lebih baik daripada tidak ada sama sekali, kataku pada Matteo sambil tersenyum. Dia tersenyum kembali, seolah mengerti betapa berharganya makanan ini bagi kami. Malam tiba, dan aku kembali ke gudang dengan beban di hati. Matteo tampak lebih ceria daripada sebelumnya, mungkin karena kebahagiaan sederhana yang bisa ia temukan. Saat kami duduk bersama, aku mencoba memasak sayuran yang kudapat, berharap itu akan memberikan kehangatan yang kami butuhkan. Bu, ini enak, kata Matteo sambil menyuap makanannya. Senyumku merekah, meskipun aku tahu itu hanya makanan seadanya. Tapi malam itu, ketenangan kami tiba-tiba terganggu. Suara langkah kaki terdengar di luar gudang, mencuri perhatian kami. Siapa itu, Bu? Tanya Matteo, suaranya bergetar. Aku tidak tahu, sayang. Tetap di sini, jawabku, berusaha menenangkan hati kami yang berdegup kencang. Aku melangkah pelan menuju pintu, rasa was-was menyelimuti pikiranku. Ketika aku membuka pintu, aku terkejut melihat sosok yang sangat familiar. Ricardo, mantan suamiku, berdiri di depan pintu dengan ekspresi bingung dan marah. Luisa, suaranya serak, apa yang kalian lakukan di sini? Hatiku bergetar. Ricardo, apa yang kamu inginkan? Tanyaku, berusaha menahan getaran di suaraku. Aku hanya ingin melihat kalian, jawabnya, terlihat tidak berdaya. Kau tidak punya hak untuk itu, teriakku, tetapi di dalam hati, rasa takut dan kehilangan mulai merayap kembali. Matteo muncul di belakangku, matanya yang polos menatap Ricardo. Ayah, panggilnya lirih, dan sebelum aku bisa menghentikannya, dia berlari ke arah Ricardo, memeluknya erat. Jangan pergi lagi, ayah, katanya, suaranya penuh harapan. Melihat momen itu, hatiku berkonflik. Ricardo terdiam, seolah terjebak dalam pikirannya sendiri. Luisa, aku menyesal, ucapnya akhirnya, suaranya bergetar. Aku kehilangan pekerjaan dan merasa tertekan.
Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Kata-katanya mengoyak hatiku, dan aku merasakan air mata menggenang di mataku. Dalam momen itu, aku menyadari bahwa di balik semua kemarahan dan rasa sakit, masih ada harapan untuk memperbaiki semuanya. Ketika Ricardo melangkah ke dalam gudang yang suram itu, suasana menjadi tegang. Cahaya redup dari sisa-sisa sinar bulan yang masuk melalui celah-celah dinding memberi kesan misterius. Saya bisa merasakan napas saya tercekat, tetapi saya tidak akan membiarkan ketakutan mengambil alih. Ricardo, suara saya terdengar lebih tenang daripada yang saya rasakan. Ini bukan tempat untuk bertengkar. Dia menatap saya dengan tatapan yang penuh kemarahan dan kebingungan. Apa yang kau lakukan di sini, Luisa? Ini semua salahmu. Kita seharusnya tidak berada di sini. Suaranya menggema di dalam gudang kosong itu, membuat jantungku berdegup kencang. Namun, saya mengingatkan diri saya bahwa saya tidak bisa mundur lagi. Saya telah berjuang keras untuk sampai di sini bersama Matteo. Ricardo, aku hanya ingin yang terbaik untuk Matteo, saya menjawab, berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahan. Dia butuh kita. Kita butuh satu sama lain. Tiba-tiba, Matteo berlari ke arah ayahnya. Ayah, serunya dengan suara penuh harapan, tubuh kecilnya bergetar ketika dia memeluk Ricardo. Melihat pemandangan itu, hati saya terasa nyeri. Matteo tampak begitu bersemangat, seolah-olah semua masalah kami bisa hilang hanya dengan kehadiran ayahnya. Ricardo terdiam, menatap anaknya dengan ekspresi campur aduk. Matteo, aku, katanya, suaranya mulai lembut. Tiba-tiba, saya merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, seperti ada dinding yang runtuh. Aku tidak tahu harus bagaimana. Jangan pergi lagi, ayah, pinta Matteo dengan suara yang penuh harap. Aku rindu kamu. Kami semua rindu kamu. Sebuah keheningan melingkupi kami. Ricardo menunduk, seolah-olah semua bebannya mendadak terasa berat dan mencekiknya. Aku telah kehilangan pekerjaan, Luisa, ia akhirnya mengungkapkan, suara getir penuh penyesalan. Aku merasa tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Kemarahan itu, aku tidak bisa mengendalikannya. Saya terkejut mendengar kata-katanya. Selama ini saya mengira dia hanya egois dan tidak peduli. Ricardo, mengapa tidak kau katakan padaku? Kita bisa mencari jalan keluar bersama, saya berkata, merasakan simpati muncul dalam diri saya. Kita bisa berjuang bersama. Dia mengangkat wajahnya, matanya lembab. Maafkan aku, Luisa. Aku merusak segalanya. Aku tidak seharusnya bersikap seperti itu padamu. Aku seharusnya mendukungmu, bukan menyerangmu. Mendengar pengakuan itu, saya merasa hati saya bergetar. Ada saat-saat ketika saya merasa ingin menyerah, tapi kini saya melihat secercah harapan. Kita bisa mencoba lagi, Ricardo, saya berkata dengan suara lembut namun tegas. Mari kita bangun kembali keluarga kita. Untuk Matteo. Ricardo mengangguk, dan dalam sekejap, saya melihat beban di pundaknya mulai menghilang. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin menjadi ayah yang baik untuk Matteo. Aku tidak ingin kehilangan kalian lagi. Mari kita mulai dari sini, saya menjawab, berusaha menatap perasaan saya yang campur aduk. Kita bisa menghadapi semua ini bersama. Matteo masih memeluk Ricardo, dan saya merasa sesuatu yang hangat mengalir di antara kami. Momen ini adalah awal baru, meskipun jalan di depan mungkin masih penuh rintangan. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa bahwa kami memiliki kesempatan untuk membangun kembali keluarga kami, dan itu memberi saya kekuatan untuk terus berjuang.